Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Elita Purnaminingsih. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Abiana Semal. Dalam video kali ini saya akan menampilkan implementasi dari proses pembelajaran saya berdasarkan rencana aksi 4 yang telah saya susun sebagai salah satu kegiatan ataupun tugas dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 kali ini, yang mana LPTK tempat saya melaksanakan pendidikan PPG ini yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning sama dengan video sebelumnya. Kemudian untuk materi pelajaran yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang jaringan komputer dan internet, mengkhusus pada proses enkripsi data ataupun proteksi data. Selamat menyaksikan dan mohon masukannya atas setiap kesalahan ataupun kekeliruan yang mungkin saya lakukan selama proses pembuatan video kali ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau hampir liburan? Senang. Bagaimana juga rasanya setelah ujian? Senang. Sekali. Nggak stres. Senang. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran dulu ya. Kita akan belajar lagi tentang informatika, khususnya pada materi jaringan komputer. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dan juga tentang enkripsi itu apa. Sekarang kita akan mencoba mempraktekannya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta bantuan pada Popi untuk memimpin tangan jari dan juga memimpin doa sekaligus. Silakan Popi. Pada sana. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Popi. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Ide Bagus Gede Eka Saputra. Anom Pratnyana. Anom Pratnyana ada? Tidak. Dimas Wirananta. Narendra Pranawa. Oke semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu bersama-sama lagu Indonesia Raya ya. Aku minta bantuan dari Popi dan Bunda-bundanya. Sudah siap Popi? Sudah. Kalian berdiri. Pada kegiatan awal kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, perbedaannya pada pretest kali ini Ibu akan menggunakan salah satu aplikasi online yang mana aplikasi ini ketika melakukan tes juga berbasis game. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian buka Google Chrome. Kemudian akses pada Look at Play.
Lagi satu yang belum siapa? Sudah? Oke, kita mulai ya. bersaing ya.
Ini, waduh. Oke, kita punya 3 juara di sini. Ada Narendra, ini Mahesa ya. Bisa sebut, Bang. Gong nanti ini gong yang mana nih? Gong mari kita lihat linknya. Jadi yang dipakai bukan juara 1, 2, 3 tadi saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat presentasenya, nah di sini jawabannya Narendra Samyoga ya di sini ya. Nah di sini dari 52 kali menjawab, ini ada 2 yang salah. Ya. Nah, kemudian Mahesa dari 48 kali menjawab tidak ada yang salah. Lalu gongkannya ini ada 1 kali yang salah. Nah ini Opet ini siapa nih? Kita pertama, Bu. Oke. Nah ini dia juga tidak ada yang salah ya. Jadi ibu melihatnya itu dari jumlah benar salahnya kalian menjawab, bukan dari total nilai di sini ya. Nah tapi untuk yang dapat juara di sini sih memang Narendranya karena lebih banyak menjawab juga ya. Nah kemudian di sini Deviani benar semua jawabannya. Dia tadi. Ini nih yang banyak salah nih, Gurai apa Gurai? Ngawur, oke. Kemudian yang dari Desi Wulandari setengah-setengah, 50-50. Robi salah 1. Kemudian pandai banget berapa kali muncul pandai nih. Pandai dari daerah yang pandai ya. Ayu P-nya Ayu siapa? Ayu Pratimi. Oke, salah 3. Salah 3. Pas ya salah 3. Kemudian ini KDM mana nih? Semeru. KDM Semeru nih. 9. Kemudian Rizky-nya juga 9. Oh, 50-50 juga ya. Oke, kalau dilihat sih kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan tentang jaringan komputer di sini tinggal beberapa orang saja yang masih kurang ya. Contohnya itu di sini ada Rizky, kemudian Semeru, Ayu Pratini, kemudian Pandai ini tadi karena gambol ini jadi rambut antara dia bisa sama gimana ya. Kemudian Desi Wulandari sama Gurai. Ini Gurai kayaknya salah satu jawab. Gurai lagi gabut ya. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Oke, nah sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu motivasi kita untuk hari ini. Motivasi kita untuk hari ini yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Ada yang bisa kasih tanggapan? Kenapa kita harus menjadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan kenapa juga kita harus menjadikan setiap orang itu sebagai guru? Nah di sini konotasinya berarti teman kalian sendiri pun boleh kalian jadikan sebagai guru kalian. Rumah kalian pun boleh kalian jadikan sebagai sekolah kalian. Ya? Ada yang bisa memaknainya nggak kira-kira dari sekian orang yang ada di sini? Jadi jadikan semua tempat sebagai sekolah itu maknanya adalah dimanapun tempat Anda bisa belajar banyak hal apapun itu. Sedangkan jadikan setiap orang sebagai guru adalah siapapun orangnya Anda bisa menjadikan itu sebagai pelajaran atau apapun yang dapat menambah ilmu Anda. Oke, terima kasih Mahesa. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat lagi? Oke. Baik, menurut saya arti dari motivasi tersebut kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, dan kita juga bisa belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Singkat dan juga padat ya. Baik, mungkin bisa kita lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini itu masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana internet dan juga jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, serta konektivitas internet melalui jaringan kabel dan tambahannya yaitu tentang enkripsi untuk memproteksi data pada saat
pembelajaran kita kali ini seperti ini. Jadi yang akan kalian praktekkan itu pada proteksi data. Ya, kita akan sampai pada proteksi data untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu punya permasalahan. Jadi di sini permasalahannya adalah kita punya karakter namanya Tom Holland. Nah, Tom ingin mengirimkan pesan kepada Zendaya melalui media chatting. Nah, chatting ini bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Line ya, aplikasi apa saja boleh. Tapi dia bingung bagaimana caranya menjaga kerahasiaan pesannya ini dari para hackers. Nah, sekarang kalian bertugas untuk membantu dia bagaimana caranya mengirimkan pesan itu via media chatting tadi supaya aman, terproteksi. Baik itu melalui WhatsApp atau di handphone, ataupun jika dia melakukan proses komunikasi itu melalui laptop ataupun komputer. Nah, jadi silahkan kalian tentukan nanti, misalnya lewat HP, caranya seperti ini dengan cara proteksi yang seperti ini, begitu. Jadi juga dengan yang di komputer, misalnya pakai WhatsApp web, ya. Itu gimana caranya dan bagaimana proteksinya? Yang seperti apa yang terproteksi dan yang seperti apa yang tidak terproteksi, ya. Nah, sekarang untuk pembentukan kelompoknya akan Ibu bagi berdasarkan hasil dari ini. Nah, untuk pembagiannya akan Ibu bagi berdasarkan ini ya. Tapi sebelum kita membagi kelompok, sebelum kita benar-benar membagi kelompok, Ibu ingin minta bantuan kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan formatif. Pertanyaan Ibu yang pertama adalah, pernahkah kalian melakukan komunikasi data melalui HP kalian? Nah, untuk itu silahkan nanti dituliskan jawabannya di sini. Linknya sudah ada di LMS. Linknya sudah ada di LMS. Pertanyaan Ibu yang pertama masih tentang itu ya. Apakah kalian pernah melakukan itu atau tidak? Kemudian, jika pernah, tolong dituliskan bagaimana cara kalian melakukan komunikasi data melalui HP itu. Apakah dengan WA, apakah dengan cara yang lain? Yang pertama dari Gumlai, nah melalui WhatsApp. Tulisan WhatsApp nggak kayak gini. Kemudian Okta Pratama pernah juga melalui WhatsApp dan Telegram. Kemudian Biar pernah lewat WhatsApp, Telegram dan juga Messenger. Oke, rata-rata sudah pernah mengirim ya. Iya. Oke, jadi selama ini kalian komunikasi datanya masih lewat WhatsApp dan juga Telegram. Iya, rata-rata ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah memproteksi data atau informasi yang kalian sharing pada saat berkomunikasi? Apakah kalian pernah memproteksi data ataupun informasi yang kalian sampaikan melalui teknologi komunikasi tersebut? Contohnya kalian kirim chat nih lewat WA, pernah kalian memproteksi tidak? Diproteksi tidak? Dilindungi, dijaga kerahasiaannya supaya tidak bisa ditahu sama para hacker. Pernah tidak? Kan kalian yang punya HP, kalian yang settingan.
Oke, di sini Mahesa sudah menjawab. Katanya Mahesa pernah contohnya pada WhatsApp, di mana WhatsApp dengan sendirinya mengenkripsi data yang saya kirimkan. Betul banget ya. Jadi memang WhatsApp itu besar, tapi informasi yang kita kirim itu dilindungi secara otomatis oleh aplikasi WhatsApp itu sendiri. Kemudian juga dengan mengenkripsi data di WhatsApp. Oke, baik. Nah, sekarang ya ini Kopi juga menjawab begitu ya, sudah dilakukan enkripsi di WhatsApp. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok berdasarkan dengan hasil tes kalian tadi. Nah, kalau dilihat dari jumlah kalian yang hadir hari ini, itu artinya kita akan punya 5 kelompok. Ya, untuk kelompok yang pertama itu Mahesa. Silakan Mahesa ke depan dulu, Mahesa. Kemudian Okta yang kedua. Ini Madi yang mana nih Madi? Ya, Madi ke depan. Deviani, Firjiantari. Oke, sudah berlima. Nah, sekarang mereka adalah ketua kelompoknya. Ya, sekarang mereka adalah ketua kelompoknya. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan teman-teman kalian yang ada di depan ini. Masing-masing masih bisa mendapat lagi 3 anggota ya. Bebas ini. Oh, itu sih. Ya sudah. Kelompok satu tadi kan Mahesa ya. Kalau kelompok satunya Mahesa maju dulu. Oke, anggotanya Mahesa di sini. Kalian dari atas deh. Yang pertama Saya. siapa itu saya? Saya. Dimas. Yang pertama Desi Wulandari. Sinten. Kemudian yang kedua Restu. Yang ketiga Ranyandari. Oke, kelompok 1 silakan duduk di meja paling sekarang. Bawa langsung alat tulisnya ya. Kelompok 2 tadi Okta ya. Okta sekelompok dengan Rendra Samyoga. Dimas. Supaya ada ceweknya juga. Tapi kayaknya ceweknya bukan 1 juga. Ceweknya Kopi deh. Bisa, saya geser deh 1 nih. Saya geser 1. Enggak usah, Bu. Enggak usah, Bu. Enggak apa. Oh, Enggak, yuk, mana deh. Oke, kalau gitu berarti saya geser Kopi. Kopi saya ganti dengan Gomrai. Kopi saya ganti dengan Pandai. Sudah ya. Nah, kelompok 2 di paling selatan. Nanti saya kasih tahu tujuannya kenapa saya di situ ya. Sudah? Yang ada komputer itu. Sudah? Kemudian Mang Adi di sini anggota kelompoknya sudah belum? Sudah. Tiar Sanjaya. Sanjaya silakan. Bu. Kemudian Kopi. Gomrai.
Silakan. Itu kelompok 3. Kelompok 3 duduknya di deretan tadi gongrannya duduk ya. Kemudian sekarang Deviani sama Tura. Kemudian Gongran. Lagi yang Rizky ya? Ya, oke, Rizky ya. Itu duduknya di deretan duduknya Rizky ya. Sekarang ya sisanya sama dia. Kerjaan tadi duduknya di sini. Anggotanya kerjaan tadi ya. Silakan. Nah, sekarang Pak Selatan coba tiga ini. Saya lagi satu. Oke. Udah ya. Sekarang yang duduk di bangku paling selatan alias kelompok 2 itu tugasnya sebagai hacker. Nah, Ya. Yang bagian sana tugasnya sebagai hacker. Kemudian yang di sini itu pengirim pesan kepada kelompoknya Kopi. Ya. Di sini mengirim pesan ke Kopi, nanti kelompok Kopi setelah menerima pesan harus membalas lagi ke sini. Ya. Yang di sini juga begitu sebaliknya, tapi yang mengirimnya ada kelompoknya Mahesa. Ya. Anggotanya kamu tadi. Ini bukan nih. Nggak ada boxing. Ini bukan yang pakai boxing. Kasihan boxing. Lumayan. Oke, nah sekarang silahkan kalian tentukan atau ibu mau kasih jadi materi lagi nih. Mau dijelaskan lagi materinya? Boleh. Oke, baik. Sebelum kalian memulai diskusi tentang dua hal tadi yang sudah ibu sampaikan, yang pertama kalian harus membantu si Tom Holland tadi tentang bagaimana cara berkomunikasi data melalui jaringan, dan yang kedua bagaimana cara dia mengenkripsi pesan tersebut. Nah, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu dan menjelaskan tentang salah satu ilmu yang diterapkan oleh orang-orang khususnya di bidang IT untuk mengenkripsi data. Nah, ilmu ini dikenal dengan kriptografi, ya. Jadi ilmu ini dikenal dengan kriptografi. Pernah dengar? Tidak. Siapa yang pernah dengar? Siapa? Oke, jadi ilmu ini disebut dengan kriptografi. Nah, ilmu kriptografi di sini adalah ilmu memberikan sandi pada setiap huruf yang ada. Nah, sekarang kalian sudah tahu kita punya 26 huruf. Ya, kita punya 26 huruf. Nah, di kriptografi setiap pesan yang disampaikan dikenal dalam dua bentuk. Ada ciphertext, ada plain text. Ya. Nah, untuk ciphertext itu diberikan simbol dengan huruf C, kemudian untuk yang plain text diberikan simbol dengan huruf P. Tolong yang masih berbunyi HP-nya di silent dulu. Nah, jadi ciphertext di sini adalah pesan yang sudah kalian ubah dalam bentuk kode-kode. Nah, sebenarnya kode-kode yang digunakan dalam kriptografi ini ada kode khusus namanya kode ASCII. Ya, ini yang digunakan oleh para ahli IT. Namanya ASCII. Di situ sudah ada kode. Seandainya huruf A, dia pakai kode apa? Nah, tapi pada proses enkripsinya ada kunci-kunci tertentu yang digunakan. Jadi, semisal sudah ada kode yang digunakan, kalau huruf A itu saya pakainya 072 misalnya. Nah, itu diberikan kunci lagi. Kunci, misalnya kuncinya Kopi berapa? Anggaplah kuncinya Kopi itu 7. Berarti 072 ini ditambahkan dengan 7. Ya, ditambahkan dengan 7, maka jadinya 079. Nah, kode 079 ini adalah huruf A di Kopi untuk ciphertextnya. Nah, sekarang Kopi mengirimkan kode ini, misalnya Kopi mengirimnya ke Mahesa nih. Nah,
dikirim ke Mahesa. Ini Poppy ya. Ya. Kemudian di sini Mahesa. Pesan ini dikirimkan. Nanti jika di Poppy menggunakan +7, maka di Mahesa harus menggunakan -7. Ya. Nah, nanti di Mahesa secara otomatis ini akan dikurangi. 079 dikurangi dengan 7 kembali menjadi 072. Lalu di Mahesa akan tahu bahwa itu adalah huruf A. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Bisa dipahami kira-kira? Bisa kira-kira. Bisa kira-kira. Yang lain? Yang angka 7 itu datang dari mana itu? Ditentukan sendiri. Ya, kalau beda misalnya yang lain 8 harus dipakai. Nah, jadi gini, ketika melakukan komunikasi dengan melakukan proteksi seperti ini, dengan melakukan enkripsi, pihak pengirim harus memberikan kunci kepada pihak penerima. Jadi, pihak penerima tahu dia harus mengurangi dengan angka berapa. Gitu. Untuk Pandai gimana, masih bingung? Masih ngerti. Untuk Pandai bagaimana? Nanti mungkin di kelompoknya Pandai bisa diatur saja ya. Tadi kan sudah disetting sebagai hacker. Misalnya Pandai temenannya sama si Narendra Shamyoga misalnya. Gitu. Ya, diatur saja di situ nanti. Siapa yang mau bantuin di sini, siapa yang pasangan sama ini kan gitu aja. Ya. Yang lain bagaimana, bisa dipahami kira-kira? Kok lumayan? Tidak terlalu tapi lumayan. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau gitu silakan kalian tentukan sendiri dulu kuncinya kalian itu seperti apa, kodenya apa, pemegang kunci siapa, pengirim pesannya siapa, kemudian penerimanya siapa, kurir pengirimnya juga siapa. Iya, orang yang akan mengirimkan pesan. Nanti akan kita simulasikan terlebih dahulu. Silakan dibuat dulu pesannya, kemudian juru kuncinya juga. Silakan ya. Satu buat menjawab yang ini, satu buat mengirim. Kita itu saja ya. Nanti membuat kodenya bebas. Ya, boleh pakai angka, boleh pakai huruf, tergantung kalian mau pakainya apa. Kalian bikin dari A sampai Z-nya. Pokoknya kamu nentuin sendiri, tapi dari A sampai dengan Z itu harus berurutan ya, tidak boleh acak. Misalnya kamu ngasih ini 72, berarti B-nya harus 77. Karena itu kuncinya. Misalnya realnya huruf A itu kamu kasihnya di angka 72, maka ciphertextnya dia ditambahkan 7, kuncinya misalnya. Kalau misalnya kelompok kamu pakai kunci itu 11, berarti yang plaintext, kode plaintextnya akan 72 nih, ditambah 11, maka dia menjadi kode ciphertextnya A. Tapi tidak harus kalau pakai angka-angka begini, boleh langsung hurufnya saja kalian acak urutannya. Pesannya bebas, tapi harus dalam bentuk pertanyaan supaya nanti di situ menjawab. Ya, satu yang mengirim pesan jenisnya plaintext.
plaintext. Juru kuncinya menyalin plaintext itu ke ciphertext. Plaintext kan. Bentukkan sendiri lah. Jadi itu isi apa? Isi Apa? siap-siap cek kunci. Juru kunci cadangan. Tentuin ya pasangannya biar bisa saling membantu. Ya, itu kan kalau ada temennya nggak ngerti. Tuliskan kata di masing-masing kertas. Oke, silakan untuk membuat pesannya. Saya kasih kalian kesempatan. Si penulis realnya ya, si penulis pesan plaintextnya saya kasih kesempatan menulis pesan itu 4 menit dari sekarang. Untuk ciphertextnya saya kasih kesempatan menulis 10 menit setelah si penulis selesai. Ditulis di sini. Iya, kan ada 2 kertas. Satu kertasnya disimpan untuk memberikan balasan, tapi sama-sama diisi nama kelompok kalian. Ya. Kunci ya. Kunci ya. Nah, sekarang sebelum kalian benar-benar mengirim pesan itu, kalian tentukan dulu kuncinya. Ya, si juru kunci tentukan dulu kuncinya. Setelah itu tulis kuncinya. Kemudian berikan kepada kurir pengirimnya, bilang kirimkan ini ke kelompok A. Nah, kalian kita yang mana ini? Kirim ke situ, ya boleh. Nah. Ya. Untuk C-nya itu saya Kenapa? metode C Saya pakai. Kalau kamu kuncinya kamu ya. Pesannya. Jangan dikasih aja ini yang harus berurutan. Berurutan yang itu di awal. Yang huruf A yang ini kertas lagi di bawah. Hati-hati dilihat sama si ekor. Hah? Iya. Ini saya sobek lagi dua. Ini kertasnya sudah dua. Untuk pertanyaannya bebas. Iya, bebas. Yang penting dia bisa jawab. Pengirim pertama bertugas memberikan pertanyaan. Pengirim kedua bertugas menjawab pertanyaan. Kalian buat kunci untuk yang kalian jawab. Yang bertugas menjawab itu siapkan kunci untuk jawabannya kalian. Tetap bekerja. Satu soal kan Bu? Satu aja. Ya. Ngirim. Satu aja. Jangan panjangan. Maka jadi kuncinya? Dia kasih kan? Iya, dia kasih kertasnya. Biar dia tulis kuncinya. Hati-hati ya, ada telepon. Kita mau duduk sebelah utara sini. Duduk sebelah utara sini. Supaya lebih seru lagi, para hacker saya izinkan untuk memata-matai setiap kelompok. Silakan jaga kerahasiaan plaintext dan ciphertext kalian serta kunci. Silakan. Hati-hati. Hati-hati.
Kalian tulis pesan, tapi harus hati-hati sama kata-kata. Iya begitu, iya dong. Namanya ekor. Dijaga terus. Kalian kan punya banyak anggota. Ibu. Berarti kamu nunggu dulu. Ya, bisa kamu dulu saja. Terus jawabannya nanti dia lagi yang jawab pakai kalimat biasa, kasih ke sini, jadi enggak ke lalu yang bisa kirimnya kirim ke sini. Oh iya, berarti aku baca. Ya, kamu nunggu aja. Ibu, kan ada bagian lagi harus. Oh ini jangan aku. Ibu, kalau jawab kan? Ya, jawab. Awas mata-mata di belakang kalian. Please deh. Please ada di belakang kalian harus jaga rahasia kalau udah pakai ini ya. Curang kasih. Pendek. Boleh Oke, kelompok hacker saya silakan rehat 4 menit. Nah, kelompok hacker rehat 4 menit di belakang. Rehat 4 menit di belakang, di belakang. Di ruangan belakang, silakan. Di ruangan belakang. Hei.
Berarti ini di bawahnya lah. Di bawahnya kalau saya pakai. Enggak. Kamu ngasih itu ke dia. Kan ada kertas ini. Terus tulis aja di kelompok apa? Tadi kamu kebilang kelompok berapa? Ya, tulis kelompok kerja. Ketua kelompok kerjanya tulis di sini. Kan teks asli. Teks asli. Yang namanya teks asli itu adalah yang namanya kode seandainya. Kayak itu kan ya. Kalau misalnya nih kode aslinya huruf A itu adalah 70, tambahin 7. Aku huruf ke-7 dari A kan A berarti lah dari B. Lagi 1 menit ya Bu ya? Bu, dapat nih Bu ya? Belum. Nih Bu, mau hitung di HP. Bu, Terus kan sekarang ini ibu, ini kan tambah ini, tambah sekarang angka 2 gitu. Makanya jadi ya, karena kan itu jawaban. Udah weh, mana ya? Enggak.
Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian memberikan pertanyaan supaya ada jawaban. Nggak boleh sampai ketahuan sama kita. Kasih harus punya, penerima harus punya. Berarti sharing sama Misalnya kopi gimana mau dikirim? Kalau sudah boleh langsung dikirim. Bu, pesannya yang dikirim itu yang plain text atau yang cipher? Cipher. Yang cipher. Siapa yang kirim? Ini kuncinya kok. Sebenarnya. Gimana nih Bu? Bentar. Untuk ekor kelompoknya kopi mana? Kan ini sektor teks kan? Cipher itu, cipher. Satu orang saja. Satu orang saja. Gue satu orang san. Ada orang aja. Mau difoto boleh, mau disalin boleh. Bebas ini jangan ibu. Tulis nanti. Aku takut. Hai Bu. Tapi kan jadi hacker hebat berarti Bu. Ini pesannya tadi. Kamu nungguin di situ. Mari proses pengiriman apa? Yang terima Kunci itu pedang di situ. Good. Jaga baik-baik rahasia. Wewe dulu kan? Ekor yang lain belum boleh keluar. Mereka sudah kirim pesan belum? Belum, kalau belum. Bukan tinggal kerja dulu. Nanti kalau dia ngirim pesan ke kamu kan buka emosi. Misalnya ini ngirim pertanyaannya sama kelompok yang mana? Tuh sama kelompoknya Devi kayaknya. Devi. Kopi Devi. Dari maka dijawab itu, baru bilang. Yo ngirim. Ngirim lu, baru bilang ya. Enggak. Kalian harus tebak dulu dia nanya apa itu. Oh, berarti langsung tebak. B. Bentar nanti. Kamu kirim. Ya udah mana punya? Ya udah, orang setelah dia ngirim, kamu ya pasti bilang karena mereka juga sibuk di situ membaca. Oh iya. Bu, jadi berdua kali. Berdua ada, tapi kan masing-masing dia tugas masing-masing. Oh, yang warna hijau. Katanya ke sana. Bebas. Dia nyaman. Ya, kamu tunggu jawaban dari kamu. Kan mencoba rasa. Tapi udah berapa kunci di sini? Nanti sampai pakai saya. Ya bisa, boleh darah di sana. A, Nah, mana bisa pasti nggak gitu ya. saling bebas satu, ada 20 lebih. Sudah kok. Lalu hackernya untuk kelompok Mahesa mana? Ya, jangan di ruangan belakang. Ini kan Silakan. ini dikirim. Kasih tangkap jadi tidak bisa. Takut ya saya kalau. Ya, kirim. Borjani. Terima. Terima.
ke sini boleh dua. Tulis ulang. Bu. Jadi kita boleh dua. Ya boleh dua. Sandi kamu udah gampang nyarinya. Di ruangan belakang. Oke, baik. Setelah kita melakukan SPP sebentar, nah sekarang kita akan presentasikan terlebih dahulu. Nah, sebelum si hacker mempresentasikan, mari kita dengarkan dulu apa pesan yang dikirim oleh si pengirim. Nah, karena pengirim tadi kelompok Kopi dan juga kelompok Mahesa ya. Nah, sekarang kelompok Kopi terlebih dahulu. Silahkan ke depan membacakan. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Gusti Pupi Malantari, saya nomor 97, dan Saya Ibu Mahadi Wiranata, nomor absen 11. Saya Ibu Trian Sanjaya, nomor absen 17. Saya Nanggung Gusrai, nomor absen 1. baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan saya, tapi sebelum itu saya akan membacakan kuncinya. A.
sama dengan 42 dan kuncinya sama dengan plus 7. Pertanyaannya adalah, bila huruf A besar di Aceh, maka kecil di... Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan para Mbak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Keringat. Om Swastiastu. Swastiastu. Di sini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kita buat. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota-anggota kita. Dimulai dari kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ikomar Restu Pramudia Winangun, nomor absen 13. Saya bernama Eka Dewa Saputra Diuna dari nomor absen 8. Saya Diputu Desi Wulandari nomor absen 33. Saya Nima Priandari nomor absen 32. Di sini saya akan memberikan soal yang saya buat. Jika A adalah 2 dan kodenya kata sandinya dan sandinya adalah ditambah 5. Jadi sandi yang saya buat adalah 25S 7A 26T 27U 26T 7A 19M 8B 7A 14H 10D 27U dan 7A. Baik, sekian soal dari saya. Terima kasih. Bravo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Random sekali kayak gitu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nikoman Priscilia nomor 27. Saya Putu Deviani nomor absen 20. Ya, Ibu Tetura Antara Mahendra nomor absen 15. Saya Ibu Setia Gede Narendra Pranawa nomor absen 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari pesan Hopi. Jawabannya adalah huruf kecilnya ada di C dengan kunci plus 17 dan A sebagai 33. Sekian jawabannya, saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Sudah muat karena Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari pertanyaan Mahesa. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya Diputu Dian Fitriatari nomor absen 34 dan rekan saya. Saya Kadek Berbeksa, absen 9. Dan rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nika Eka Tiwi, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nika Ayulistia Dewi, nomor absen 21. Baik, kunci inskripsi kami adalah plus 5, di mana A sama dengan 53. Jadi jawaban dari pertanyaan Mahesa yaitu 77, 66, 64, 58, di mana yang artinya 3. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Ya, silahkan para hacker. Panganjali. Om Om Swastiastu.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami dari kelompok Eker ingin menjawab cek teks dari para pengirim dan penerima. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya dengan Ibu Siti Gulundin Andas Yoga nomor absen 6. Di samping saya itu Ibu Tupandi Bagus Utara nomor absen 14. Saya Ikoma Ukta Pratama nomor absen 12. Saya Gede Dimas Renanta nomor absen 4. baik, di sini saya akan menjawab cybertext dari kelompok ESA, yaitu pertanyaannya itu 1 tambah 2. Sedangkan jawabannya adalah 3. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kopi. Bila huruf A besar di Aceh, maka kecil di jawaban dari kelompok Devi, maka huruf kecil di C. Sekian presentasi, sekian jawaban kami. Bila ada salah, mohon maafkan. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, nah itu tadi presentasi dari teman-teman kalian ya. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan sedikit feedback terlebih dahulu dari hasil kerja teman-teman kalian. Nah, jadi tadi dari masing-masing kelompok sudah menentukan kuncinya. Nah, kunci itu sama dengan kode rahasia yang kalian gunakan untuk mengetahui teks asli. Memang di beberapa kelompok tadi ada sedikit error. Contohnya, plain text code-nya yang dituliskan. Ya, ada yang menuliskan plain text code-nya, tapi tadi sudah Ibu koreksi, yang ditulis bukan yang ini, tapi yang ini sudah dipluskan kunci. Nah, jadi ciphertext itu adalah angka yang sudah kalian plus dengan kunci, gitu ya. Nah, sekarang setelah kalian mempraktekkan itu, kalian sudah tahu bagaimana tekniknya WhatsApp merahasiakan pesan kalian. Kurang lebih seperti itulah bagaimana caranya WhatsApp merahasiakan pesan kalian, tapi bukan dengan angka bilangan prima yang kecil seperti kalian. Kalian masih menggunakan 7, 5, 3, masih menggunakan angka kecil seperti itu. Tapi jika kriptografi atau enkripsi pesan kalian di WhatsApp itu sudah menggunakan angka ribuan dan bahkan mungkin sudah ratusan ribu. Itulah sebabnya hacker kesulitan untuk memecahkan pesan enkripsi kalian. Nah, kunci kalian sendiri itu dilipat gandakan ya. Itu nanti difaktorkan pada saat si penerima pesan menerima kode kalian yang sudah dienkripsi. Untuk melakukan dekripsi, dia harus menemukan pemfaktorannya. Kunci itu sudah kalian tukarkan terlebih dahulu. Makanya si penerima bisa membaca pesan kalian. Nah, seperti itulah yang terjadi. Kenapa misalnya ketika ada teman kalian yang ganti nomor, tiba-tiba muncul pesan, kode keamanan Anda dengan nomor sekian telah berubah. Klik untuk verifikasi. Disitulah munculnya bagaimana kode kalian diperbaharui ketika teman kalian juga memperbaharui kontaknya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kita yang akan datang, mungkin kita akan memperdalam lagi materi tentang berpikir komputasional, ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan memperdalam materi tentang berpikir komputasional tadi. Nah, untuk sekarang Ibu minta tolong kalian diisi refleksi diri yang ada di LMS. Ya, silahkan diisi dulu refleksi diri yang ada di LMS. Itu ada di jaringan komputer. Cari refleksi diri 4. Refleksi diri 4 di jaringan komputer. Untuk sekarang kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Ibu
Baru ingat tadi ada yang nilainya di bawah KKTP. Nah, untuk yang nilainya di bawah KKTP, silahkan nanti mengerjakan sebuah video yang menjelaskan tentang proses enkripsi. Ya, untuk kuncinya sendiri boleh menggunakan kunci saat tadi berdiskusi dengan teman-temannya. Yang jelas kalian membuat video penjelasan tentang enkripsi. Nah, kemudian untuk yang tadi sudah berhasil melakukan enkripsi data, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas pengayaan. Nah, untuk tugas pengayaan di sini yaitu kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang analisis data. Dan itu kalian buat dalam bentuk rangkuman. Ya. Nah, untuk analisis data ini dikumpulkannya pada pertemuan selanjutnya dalam bentuk hard copy boleh, dalam bentuk soft copy juga boleh. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Nah, kali ini doanya dipimpin sama Popi lagi ya. Baik, ya, silakan Popi. Pada sana. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, yang baiknya kita berdoa agar sampai tujuan dengan selamat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu.
Baik, itulah tadi video pelaksanaan PPG saya pada rencana aksi 4. Mohon masukan, kritik, dan saran dari video tersebut, dan semoga video saya kali ini dapat membantu ataupun dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dapat teman-teman gunakan untuk menjadi contoh dalam perekaman video PPG. Mohon untuk memberikan dukungan kepada saya di channel saya dengan cara mengklik like dan subscribe serta share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dadah.